Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana ramadana wa awsalana ilaihi wa an'ama alaina bis-siyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Nur Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk bersama, sholat bersama, zikir bersama, berdoa bersama. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sudah sampai malam ke berapa ini? Masya Allah, malam ke-7. Berarti lebaran kurang berapa hari lagi? Tinggal 23 hari lagi. 25 kurang ya 7 ya. Para bapak dan ibu, malam ke-7 masih semangat, semangat gak? Ibu-ibu semangat, kudu semangat, perjalanan masih panjang. Para bapak dan ibu, saya mau tanya nih, pengen gak masuk surga? Bu, pengen gak masuk surga, Bu? Nah, lemah banget ini ya, pengennya dikit ini. Ya baru ke-7 ya. Pengen masuk surga? Masuk surga bersama Nabi, pengen? Kalau kita pengen masuk surga bersama Nabi, maka sering-sering sebut nama Nabi. Karena itu mari sama-sama kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ayo semangat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini kata Nabi apa? Fa idza ja Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar. Bulan Ramadan dibukain pintu-pintu surga. Bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Ada berapa pintu surga? Pintu-pintu surga di bulan Ramadan dibuka lebar. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu khusus untuk dimasuki orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan Babur Rayyan. Jadi orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan, pintu surganya terbuka lebar. Makanya jangan sampai ketemu Ramadan enggak berpuasa. Kalau pengen masuk apa? Surga di bulan Ramadan. Pintu untuk orang-orang berpuasa dibuka lebar oleh Allah. Kesempatan kita bertemu dengan atau bisa masuk ke dalam surga dan surganya terbuka lebar, amaliyah Ramadan, yaitu berpuasa. Makanya bersyukur kita Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya diajarin oleh Nabi sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa, baligna ya Ramadan, sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan futtihat abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga, termasuk pintu surga untuk orang-orang berpuasa. Pintu surga ada namanya pintu babus sedekah. Pintu sedekah. Surga itu ada pintu sedekah. Jadi orang-orang yang gemar bersedekah, rajin bersedekah, gampang keluar cuannya untuk di jalan Allah, Allah bukain pintu surga sedekah buat orang-orang yang suka sedekah. Nah, bulan Ramadan ini momen. Ada pintu sholat. Jadi surga itu ada pintu sholat. Orang-orang yang sholatnya rapih, orang-orang yang sholatnya bagus, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, maka dialah yang berhak akan masuk pintu surga babus sholat. Tinggal kita nih mau masuk di pintu yang mana. Maka di bulan Ramadan ini kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah ada dalam satu detik-detik Ramadan yang kita biarkan sia-sia, karena semuanya bernilai. Bapak Ibu duduk di sini, ini nilainya besar. Apa yang Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid ini? Langkahkan kaki kanan, baca doa, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa saya, bukain pintu-pintu rahmatmu. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, satu, dosanya Allah hapus. Dua, Allah bukain pintu-pintu rahmat Allah. Kita itu masuk surga, manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan. Tetapi kita masuk surga itu berkat rahmat Allah. Makanya yang kita minta setiap hari itu adalah rahmat Allah. Orang-orang yang datang ke masjid
sholatnya di masjid, setiap kali masuk masjid baca doanya waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukain buat saya pintu-pintu rahmat-Mu. Maka kata Allah dalam ayat lain, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berlaku baik. Makanya kalau pengen dapat rahmat Allah, kerjakan amal-amal yang baik. Ada lagi pintu apa? Pintu haji. Di surga itu ada pintu haji. Ada orang yang gemar, yang senang untuk melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang gemar bisa untuk memberangkatkan orang lain untuk pergi haji. Maka orang itu punya kesempatan besar masuk ke dalam babul haji, pintu haji di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu lihat, semua pintu surga itu adalah amal-amal soleh. Semua pintu-pintu surga itu amal soleh. Jadi kalau kita pengen gampang masuk ke surga, gampang pintu surga terbuka, lakukan amal-amal soleh. Lakukan puasa, lakukan sholat, lakukan sedekah, lakukan ibadah haji, maka pintu-pintu itu akan terbuka. Coba Bapak Ibu lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 ayat 8. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika khairul bariyah. Ya, ini jelas nih dalam ayat Al-Qur'an. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang melakukan amal-amal soleh. Ya, redaksinya jelas. Orang-orang yang melakukan amal soleh, kata Allah, satu, ulaika khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah orang pilihan, orang-orang baik. Apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Ada abadanya di ujung. Orang yang beriman, orang yang melakukan amal-amal soleh, balasannya satu, kata Allah, inda rabbihim jannatu adnin. Allah kasih surga Aden. Di dalamnya sungai mengalir, khalidina fiha abada. Orang itu kekal di dalam surga. Makanya yang kita cari surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa? Amal soleh, beriman dan amal soleh. Bulan Ramadan ini Masya Allah, Allah siapkan semuanya amal soleh. Siang hari kita berpuasa, dari mulai fajar imsak dia sudah niat berpuasa 1 hari full sampai bedug maghrib. Nabi jaminkan orang ini man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dengan sebab dia berpuasa dari terbit fajar sampai bedug maghrib, Allah hapus dosanya. Ya. Kemudian datang malam hari, dari sejak maghrib sampai ke fajar. Nih, dari sejak maghrib kita sampai ke fajar, itu Allah hapus dosanya dengan apa? Qama Ramadan, yaitu dengan melakukan qiyam Ramadan, sholat sunat tarawih. Makanya nggak bisa dipisahkan. Ada orang bertanya, Ustadz, saya puasa di siang hari, alhamdulillah puasanya full selama 1 bulan, tapi saya tidak tarawih. Gimana Ustadz itu hukumnya? Maka orang itu tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Enggak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Ramadan itu menjadi sempurna, siang hari dia berpuasa, malam harinya dia qiyam Ramadan. Maka target kita,
Jangan sampai ada satu hari Ramadan tidak berpuasa, karena itu akan menghapus dosa kita. Dan target kita yang kedua, selama bulan Ramadan di malam harinya tidak ada satupun yang bolong. Kalau ingin mendapatkan kesempurnaan dalam melakukan ibadah bulan Ramadan, makanya Allah siapkan tuh yang namanya surga Ar-Rayyan. Surga untuk orang-orang yang puasanya sempurna. Jadi puasa yang sempurna siang hari puasanya untuk Allah, malam hari dia melakukan qiyam Ramadan. Nah, ini tugas kita selama bulan Ramadan. Makanya kalau kita pengen mendapatkan semua pintu-pintu itu, bisa enggak? Bisa. Siapa orang yang bisa meraih pintu-pintu surga itu? Salah satunya adalah sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika ditanya, para sahabat ditanya, berkumpul, Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang hari ini berpuasa? Hanya Abu Bakar yang nunjuk, saya Rasulullah yang berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Hanya Abu Bakar yang menunjuk, saya ya Rasulullah yang sudah bersedekah. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini mensolatkan jenazah? Saya ya Rasulullah, hanya Abu Bakar yang menjawab. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Hanya Abu Bakar yang menunjuk, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, tidak ada yang berhak didapatkan oleh Abu Bakar kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau ingin mendapatkan surga, amal soleh yang tadi disebutkan itu bisa kita lakukan. Dan setiap orang punya kecenderungan, punya keinginan untuk melakukan amal soleh. Mana dari 8 amal soleh, 8 pintu surga yang kita senang lakukan? Ada orang yang senangnya sholat terus, maka itu lakukan secara istiqomah. Sholat fardunya senang, sholat sunatnya senang, sholat yang lain senang. Kalau itu udah jadi kesenangan kita, itu lakukan istiqomah sebagai amal yang bisa mengantarkan kita membuka pintu surga khusus sholat. Ada orang yang senangnya berpuasa, dia setiap hari berpuasa. Ada orang yang senangnya berpuasa Senin dan Kamis. Ada orang yang setiap hari puasanya puasa Daud. Kalau itu merupakan kesenangan, maka lakukan itu secara istiqomah, konsisten, maka dia akan terbuka pintu surga khusus untuk berpuasa. Ada orang yang gemernya bersedekah. Dia punya kelebihan harta sedekah. Dia dengar ada pengumuman ini tentang jariah, dia jariah. Orang ini memang gemernya sedekah, gemar sekali sedekah. Yang kita mampu dan kita bisa, dan ini menjadi kesenangan kita, sedekah lakukan sebagai amal yang istiqomah. Sehingga orang-orang yang istiqomah itu adalah balasannya hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan panennya pahala, maka jangan ada kita sia-siakan. Nih Bapak Ibu, sholat yang kita lakukan di luar dari sholat 5 waktu, ya 5 waktu mah wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Tapi bagaimana nih Ramadan ini nilai sholat kita meningkat di luar di bulan Ramadan? Biasanya kalau bukan Ramadan kita sholatnya hanya 5 waktu, qobliyah ba'diyah kita abaikan. Di bulan Ramadan 5 waktunya meningkat, biasanya sendiri berjamaah. Di bulan Ramadan bukan hanya 5 waktu, sholat sunatnya meningkat, qobliyah dan ba'diyah. Nih Bapak Ibu ya, selama bulan Ramadan usahakan jangan sampai ada sholat qobliyah ba'diyah yang ditinggal. Ada berapa rakaat qobliyah ba'diyah yang sangat dianjurkan oleh Nabi? 12. Ini sangat dianjurkan oleh Nabi.
Dan 12 rakaat ini jangan sampai ditinggal ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir kita berada di dunia. Apa yang 12 rakaat itu? 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nih Bapak Ibu, kalau ada di antara kita tidak ba'diyah isya tapi dia sholat sunat taraweh, maka lebih afdol ba'diyah isya daripada sholat sunat taraweh. Jadi kalau kita belum ba'diyah isya, maka segera lakukan ba'diyah isya baru sholat sunat taraweh. Karena ba'diyah isya itu lebih utama daripada taraweh. Kenapa ba'diyah isya menjadi lebih utama? Karena ba'diyah isya itu yang dijaminkan oleh Nabi. Kata Nabi apa? Siapa orang yang setiap hari sholatnya 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka orang itu dibangunkan rumah di surga. Jadi kalau kita pengen punya rumah di surga, pengen punya kapling di surga, salah satu amalannya sholat sunat rawatib ba'diyah qabliyah 12 rakaat. Jangan pernah ditinggal. Ya, maka anggap ini sebagai Ramadan kita terakhir. Karena setiap hari Ramadan itu sangat berarti buat kita. Apa yang kita sibukkan? Kalau kita sibuk dengan sholat, maka sholat itu kita lakukan. Yang sunnah, ba'diyah, qabliyah, witirnya, duhanya, tahajudnya, taubatnya, ini kita lakukan setiap saat. Karena orang-orang yang bisa melakukan itu, itulah amal-amal soleh yang akan dibalas oleh Allah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Orang itu akan meraih yang namanya surga Aden. Ya, mudah-mudahan nih Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Dan kita anggap ini Ramadan terakhir buat kita. Kenapa begitu? Karena kalau ini pertemuan terakhir buat kita, tidak ada satupun detik-detik Ramadan yang kita sia-siakan. Tahun lalu barangkali banyak amal-amal Ramadan yang sia-sia, yang kita biarkan begitu saja. Tapi tahun ini jangan sampai itu terulang kembali. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ada. Ya, sekali bertemu dengan Ramadan, dan ini bulan yang sejak 2 bulan lalu kita minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekali ketemu, manfaatkan. Apalagi kalau sampai bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dialah yang akan meraih pahala ibadah lebih baik daripada 84 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau pengen dapat pahala ibadah sebanyak 84 tahun, maka Ramadan tahun ini pertemukan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ramadannya diterima, puasanya diterima, sholatnya diterima, sedekahnya diterima, sehingga kita betul-betul mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.